tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, para upasaka, upasika sekalian, kita bertemu lagi di kelas Abhidhamma ya, setelah libur beberapa minggu ya. Buku sudah siap ya, mau harap dibaca. Untuk para siswa wajib untuk dibaca ya, karena pemahaman Anda tentang bab-bab yang sudah dipelajari akan menentukan kualitas pengajaran. Paham nggak? Karena seperti yang pernah saya sampaikan kan, hubungan antara guru dan murid sangat erat. Kalau muridnya siap, gurunya juga akan mampu mengajar dengan lebih detail lagi ya. Oleh karena itu saya sudah meminta kepada pengurus, nanti pada waktu libur semester kita adakan bedah buku ya. Tujuan dari bedah buku objektifnya adalah setelah selesai bedah buku, Anda hafal ini semua buku 400 halaman itu. Ya, Anda harus menguasainya supaya Anda bisa mengikuti pelajaran berikutnya dengan lebih mudah, bisa menikmati, dan gurunya juga jadi lebih bisa menjelaskan secara lebih detail, lebih dalam lagi ya. Dibaca bukunya ya. Ingat, kalau pas malas membaca, ingat saya berjuang keras untuk membuat buku itu available. Ya, dan saya yakin banyak informasi-informasi yang Anda perlukan yang sangat bermanfaat untuk menambah pemahaman Anda tentang cita. Baik, jadi kita minggu lalu sebenarnya kita sudah masuk ke metode yang kedua ya. Saya menyebutnya metode sintesis, berarti yang Sampayoga nanti akan kita terjemahkan jadi metode analisis. Saya rasa lebih baik ya, karena kita sedang mempelajari cita ya. Di metode Sampayoga kita analisa setiap individu cetasika ya, dia bisa bergabung atau bisa muncul di berapa cita. Kita analisa setiap individunya ya. Kemudian di metode yang kedua ini, di metode sanggaha, metode sintesis, kita akan mencoba melihat di dalam satu cita tertentu itu ada berapa cetasika yang bisa terlibat di dalam cita-cita tersebut, di cita tertentu tersebut ya. Nah, mari kita menyegarkan memori kita. Minggu kelas terakhir kita sudah mempelajari metode sanggaha yang di Lokuttara Cita, saya rasa ya. Ya, saya harap Anda potret semua ini, chart ini ke dalam memori Anda, sudah ya. Karena ini akan sangat membantu Anda nanti untuk menganalisa atau mensintesakan cetasika dan cita ya. Karena kita mulai dari kesadaran Lokuttara dari kelas yang terakhir, berarti cetasika yang mana saja yang harus kita perhatikan, yang kira-kira bisa berasosiasi atau muncul bersama dengan Lokuttara Cita. Anda tinggal melihat di chart ini kan Sobhana Cita kan ya. Lokuttara itu kan Sobhana Cita, betul ya. Di chart ini Anda lihat tanda panahnya ke atasnya, ke cetasikanya merujuk kepada angka berapa? 38 muncul dari penjumlahan dari Anyak Semana 13 dan Sobhana Cetasika 25 38. Jadi di dalam Lokuttara Cita, cetasika mana saja yang bisa muncul di Lokuttara Cita, Anda fokus ke angka 38 ini saja ya. Tetapi ingat, di Lokuttara Cita itu ada cetasika yang tidak bisa muncul
di Lokutara Cita. Apa sobana cetasika yang tidak bisa muncul yaitu apa? Dua apa manya, yaitu apa? Cetasika apa? Karuna dan mudita. Kenapa karuna dan mudita tidak bisa muncul di Lokutara Cita? Anda harus ingat, cetasika dan cita kalau muncul bersama dia harus mengambil objek yang sama. Tidak bisa cita mengambil objeknya nibbana, cetasikanya mengambil objek makhluk hidup, nggak bisa. Kan harus satu objek kan. Kalau citanya nibbana berarti cetasikanya juga harus nibbana. Sementara dua apamanya karuna dan mudita itu objeknya apa? Harus makhluk hidup kan. Kalau karuna itu kan objeknya makhluk hidup yang sedang menderita, bukan nibbana kan. Kemudian kalau mudita objeknya adalah makhluk hidup yang sedang berada dalam keberhasilan, kebahagiaan dan lain sebagainya ya. Kita mengapresiasinya gitu. Jadi untuk alasan itu dua apamanya karuna dan mudita tidak muncul di Lokutara Cita. Berarti 38 dikurangi 2 ada 36. Makanya di sini Anda lihat itu di Sotapati Magga Cita Jana yang pertama ya, Sakadagami Magga Cita Jana yang pertama, Anagami Magga Cita Jana yang pertama, Arahata Magga Cita Jana yang pertama, Anda mendapatkan angka 36 ya. Kemudian poin lagi yang penting untuk Anda pahami di dalam jana yang pertama ini jalan mulia berunsur 8 muncul semuanya ya. Ya. Jalan mulia berunsur 8 itu cetasika apa saja? Sama didik itu apa? Ya, sama sangkapa apa? Mama Pitaka. Sama waca? Wirati. Sama kamanta? Wirati. Sama ajiwa? Wirati. Sama wayama, wirya. Sama samadhi, cetasika apa? Tanya. Ekagata. Sama wayama sama sati dulu. Sama sati, sama samadhi, ekagata ya. Nah, di kesadaran Lokutara Jana yang pertama semuanya muncul itu. Nah, kemunculannya adalah untuk menghancurkan kecenderungan untuk apa? Kalau kayak di wirati dia kemunculannya adalah menghancurkan kecenderungan untuk ucapan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, penghidupan yang tidak baik ya, sehingga setelah kemunculan Magga Cita yang diikuti Pala Cita, dia menjadi berubah, istilahnya berubah silsilah. Anda belum ketemu istilah ini tapi di buku itu saya sudah cantumkan. Seperti nanti di bab 4 Anda akan ketemu istilah perubahan silsilah. Kalau Anda mencapai Sotapati Magga Cita, Anda akan berubah silsilah. Tidak lagi sebagai manusia yang berasal dari silsilah Pudujana, tetapi Anda akan menjadi seorang manusia suci yang berasal dari keturunan atau silsilah Arya, berubah ya. Nah, sejak kemunculan Magga Cita, maka kecenderungan untuk berkata-kata yang tidak baik, kemudian berbuat yang tidak baik, mencari penghidupan yang tidak baik, sudah tidak bisa muncul lagi. Karena dihancurkan apanya? Padak cedaka, itu bahasa Palinya. Padak kakinya udah dihancurkan, udah dipotong, ya. Jadi karena kakinya udah dipotong, maka ucapan tidak baik dan seterusnya sudah tidak bisa muncul lagi ya. Itu. Nah, berbeda dengan seseorang yang Pudujana, mereka masih bisa melakukan ucapan yang tidak baik, tetapi pada saat dia mau melakukan ucapan yang tidak baik, marah-marah katakanlah, kemudian dia ingat, kemudian dia menahan diri tidak jadi marah, maka pada saat itu ada cetasika yang disebut sama waca, betul ya. Nah, di jana yang kedua ada berapa cetasika? Di Lokutara Jana yang kedua 35, yang hilang apa? Witaka, berarti jalan mulia berunsur 8 hanya muncul 7 saja, tidak 8 ya.
Demikian seterusnya di jana lokutara jana yang ketiga, lokutara jana yang keempat, lokutara jana yang kelima sama. Kemudian di palak cita kesadaran buah juga jumlah cetasikanya sama. Saya harap Anda masih ingat pelajaran minggu lalu. Kenapa? Karena palak itu adalah bayangan atau cerminan, ya, bayangan dari maga gitu, ya, bayangan dari maga. Itu istilah teknis, ya. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Silahkan dibaca yang kuning berturut-turut. Di yang tidak tertandingi itu anuttara, bahasa palinya itu pancadanutrayecita. Jadi apa? Itu kata lain dari lokutara, ya. 36, 35, 34 dan 33-nya ada 2, ya. Itu adalah pelajaran minggu lalu. Nah, pelajaran minggu ini kita mulai sekarang. Silahkan dibaca. Di cukup cukup. Ada kesalahan di yang Anda terima, bukan 32 faktor mental tapi 22, ya, dirubah 22 faktor mental. Jadi di yang lebih tinggi itu terjemahan dari Mahagata. Anda masih ingat kesadaran Mahagata ada berapa? Ada berapa kesadaran Mahagata? Gone to the Great 27, yaitu 15 rupa wacara cita dan 12 arupa wacara cita. Secara kolektif mereka disebut Mahagata. Arti literalnya, harfiahnya adalah gone to the great, pergi ke keadaan yang great, yang bagus. Tetapi kita terjemahkan di sini yang lebih tinggi, ya. Di kesadaran yang lebih tinggi, pertama-tama di 3 kesadaran jana yang pertama itu artinya apa? Rupa wacara kusala jana pertama, rupa wacara wipaka jana pertama, rupa wacara kiriya jana pertama, berarti ada 3 kan? Di situ ada 35. Nah, Anda lihat di chartnya ini ada 35 kan? 3 kan? Sama ya? Nah, 35 itu terdiri dari 13 faktor mental yang netral, yaitu yang anyak semana, ya. Ada 13, 7 sabak cita sadarana dan 6 pakinaka. Sudah hafal bahasa palinya atau belum? Kemarin tidak tahu, sekarang lupa, Bante. Kemarin sih tidak tahu, sekarang lupa. Paling enak itu gitu. Kan hukum pikiran, belajar banyak, makin banyak belajar, makin banyak yang lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar sama sekali, tidak ada yang lupa. Anda nggak usah belajar, enak nggak lupa. 13 faktor mental yang netral, Anda saya harap paham ya, yang pasa, wedana, sanya, cetana dan seterusnya. Kemudian 22 faktor mental indah kecuali 3 berpantang, itu artinya sebenarnya 25 faktor yang indah, tapi dikurangi 3 yang berpantang, berarti ada 22. Paham ya? Itu dari mana? Berarti 22 ditambah 13 berapa anak-anak? Loh, bisa gitu loh, ternyata pinter. Saya pikir nggak bisa. Kalau tambah-tambahan pinter. Nah, tetapi kalimat berikutnya Anda lihat. Tetapi di sini welas asih dan simpati, karuna dan mudita hendaknya dikombinasikan secara terpisah. Kenapa? Objeknya berbeda. Ya, tidak bisa muncul bersama-sama. Karena karuna objeknya seperti yang Anda sudah sebutkan, makhluk yang
sedang menderita, kemudian simpati adalah yang mengalami keberhasilan. Harus muncul secara terpisah, tidak bisa muncul dua bersama-sama. Anda masih ingat Aniyata Yogi enggak? Kita terjemahkan sebagai apa kemarin? Aniyata Yogi sebagai tidak pasti ya. Ya. Yang tidak pasti. Itu ada berapa? Asosiasi yang tidak pasti gitu kan. Ada 11, masih ingat nggak apa saja? Urutan dong, urutan. 3 wirati. Ya. Oh, Isa dulu. Isa dulu ya. Isa, Macarya, Gogoja. Terus 3 wirati, berarti 6. Terus 2 apa namanya ya, kemudian mana, kemudian Tina Mida ya, ada 11. Nah, Karuna dan Mudita kan termasuk di Aniyata Yogi kan, asosiasi yang tidak pasti kan ya, jadi tidak selalu muncul, tidak harus muncul ya. Dan mereka keduanya tidak bisa muncul secara bersamaan di dalam satu cita yang sama ya. Kemudian silahkan dibaca lagi, demikian juga di kesadaran jana kedua kecuali penerapan awal, di kesadaran jana ketiga kecuali penerapan awal dan penerapan terus menerus, di kesadaran jana keempat kecuali penerapan awal, penerapan terus menerus dan kegembiraan. Di 15 kesadaran jana kelima tidak didapatkan ketidakterbatasan. Cukup ya. Jadi Anda pahami itu di jana kedua berkurang 1 kan, faktor jananya kan ya, witakanya tidak ada. Jana yang ketiga berkurang 1 lagi, berarti witaka dan wicara dan seterusnya. Nah, yang kalimat terakhir di 15 kesadaran jana yang kelima tidak didapatkan ketidakterbatasan. Karuna dan Mudita tidak bisa muncul di jana yang ke 15 jana yang kelima itu mana saja? Bisa nggak disebutkan 15 jana kelima apa aja? Rupa, wacara, cita, rupa, wacara, pancama jana, kusala cita. Ya, pancama jana kelima dari rupa wacara yang kusala, kemudian yang wipaka dan yang ada 3 kan. Kemudian arupa wacara cita kan juga dianggap sebagai sama kualitasnya dengan jana yang ke-5. Ada berapa arupa wacara cita? 12 tambah 3 berapa anak-anak? Pinter, bisa ya. 15 kesadaran jana yang kelima itu di 15 kesadaran jana tadi Karuna dan Mudita tidak muncul. Kenapa? Karena Karuna dan Mudita kalau muncul dia harus disertai dengan perasaan suka, somanasa ya. Sedangkan di jana kelima perasaannya apa? UPK, jadi tidak bisa muncul. Baik, kalimat terakhir silahkan dibaca. Dengan demikian di semua ya, jadi 5 sintesis ya, kesadaran yang lebih tinggi ada 5 sintesis. Itu Anda lihat di chart ini ya, dengan metode 5 jana itu ditegaskan oleh Acarya Anuruddha karena untuk memastikan bahwa kita sedang menganalisa 5 jana bukan 4 jana. Karena di Sutta rupa wacara jana itu dianalisa hanya menjadi 4, jana 1, jana 2, jana 3 dan jana 4. Mari kita lihat penjelasannya ya. Penjelasan dari kitab subkomentar. Di 3 kesadaran jana pertama tadi ada kalimat seperti itu kan, itu artinya kesadaran jana pertama yang baik, resultan dan fungsional. Kemudian kecuali 3 yang berpantang, tadi ingat ada 22 kesadaran indah kecuali 3 yang berpantang kan. Nah, ini kita lihat penjelasannya dari kitab subkomentarnya. Sila Wisudi Wasena Suwisodita Kaya Waci dan seterusnya. Jadi untuk seseorang yang perilaku tubuh dan ucapannya telah termurnikan oleh pemurnian moralitas, sila wisudi,
Jana yang lebih tinggi muncul hanya dalam bentuk konsentrasi kesadaran. Jadi tidak dalam bentuk pemurnian kama tubuh dan ucapan, ya, tidak juga dalam bentuk memotong dan meredakan perilaku tidak baik dan penghidupan salah. Jadi pada saat seseorang mencapai jana, itu 3 wirati sudah tidak muncul lagi. Kenapa? Karena 3 wirati itu adalah kama baik yang berkaitan dengan tubuh dan ucapan, itu sudah dilampaui dulu. Sebelum Anda mencapai jana, Anda harus memurnikan sila dulu kan. 3 wirati itu kan sesungguhnya hanyalah cetasika yang membuat sila kita murni, ya. Jadi karena sudah terlampaui terlebih dahulu sila samadhi banyak. Sila Anda murni, Anda mencapai samadhi. Sudah terlampaui sebelumnya, ya. Jadi pada saat mencapai samadhi sudah tidak ada lagi pekerjaan yang dibutuhkan oleh 3 wirati, itu maksudnya, ya, karena sudah dikerjakan dengan baik sebelum dia mencapai jana. Paham? Paham atau tidak? Paham ya? Paham ya? Jadi pada saat seseorang mencapai jana, 3 wirati sudah tidak muncul lagi karena dia sudah melakukan tugasnya di sebelumnya. Makanya di sini juga disebutkan tidak. Pada saat seseorang mencapai jana tidak dalam bentuk pemurnian kama tubuh dan ucapan, tidak juga dalam bentuk memotong dan meredakan perilaku tidak baik dan penghidupan yang salah. Sudah tidak ada lagi begitu, ya, karena batin sudah murni sekali, ya. Jadi 3 wirati tidak bisa muncul di kesadaran jana, ya, itu Anda harus pahami. Kemudian silakan dibaca yang kuning. Ya, ini bahasa palinya gitu. Pancada wak mahagate, 5 cara ini di mahagata gitu. Tapi artinya 5 cara ini ada di mahagata gitu, ya. Jadi angkanya berturut-turut di mahagata adalah 35, 3. Anda lihat chart yang ada lingkarannya sama kan? Sama angkanya ya. 35, 34, 33, 32 dan 30. Baik, tidak perlu saya jelaskan lebih jauh lagi. Mari kita baca lagi. Ini yang kuning, silahkan. Pertama-tama stop, cukup. Jadi di kesadaran baik indah lingkup indrawi, berarti kama wacara sobana cita. Yang ini kan ada berapa kama wacara sobana cita? Mama 8 berapa anak-anak? 8 kali 3 24. Berarti kama wacara sobana cita ada 84, ya. Kusala, wipaka dan maha wipaka, maha kusala, maha wipaka dan maha iriya, ya. Dari kama wacara sobana ini ada 38 dhamma, ada 38 cetasika yang pergi ke sintesis, yang masuk dalam sintesa ini, yaitu 38 itu adalah 13 faktor mental yang netral, ya, anyak semana, dan 25 faktor mental yang indah. Dijumlahkan ada 38. Makanya Anda lihat di kesadaran kama wacara sobana, di kesadaran mahakusala yang pertama angka tertingginya ada 38. Baik, mari kita baca selanjutnya. Demikian pula yang bareng yuk, saya komandanin. Demikian pula di 2 yang kedua, mereka yang telah disebutkan di atas kecuali pengetahuan titik. Sebentar, artinya di pasangan yang kedua, di kesadaran mahakusala yang ketiga dan keempat, pasangan yang kedua, ya, itu artinya ada 38 tadi, tapi dikurangi oleh apa? Oleh pengetahuan, berarti ada berapa? 37. Maka Anda lihat di pasangan yang kedua hanya ada 37 kan. Mari kita lanjutkan lagi. Di 2 yang ketiga berasosiasi dengan pengetahuan, tapi kecuali kegembiraan atau piti. Cukup, ya. Berarti di 2 yang ketiga, pasangan yang ketiga ada 37 juga kan? Sama kan? Tetapi cetasika yang bergabungnya berbeda karena pengetahuannya masuk lagi nih kan, nyana sampayuta kan? Ya. Coba kita
drill lagi. Kesadaran Mahakusala yang pertama apa? Bahasa Palinya. Somanasa sahagata nyana sampayuta asangkarika. Ingat ada nyana sampayuta, berarti di situ ada kebijaksanaan, ya. Yang kedua, somanasa sahagata nyana sampayuta sasangkarika. Yang ketiga, nyana wipayuta, berarti tidak ada kebijaksanaan. Yang keempat, somanasa sahagata nyana wipayuta, berarti tidak ada kebijaksanaan. Yang kelima, upk sahagata nyana sampayuta, berarti ada kebijaksanaan enggak? Ada. Sangkarika dan sa sangkarika. Berarti sekarang Anda tahu di pasangan yang ketiga, berarti Mahakusala yang kelima dan keenam, itu artinya ada angka 37, tapi di sini ada kebijaksanaan, ya. Berarti kebijaksanaannya masuk lagi nih di sintesis yang ini, tetapi yang tidak ada adalah apa? Piti. Kenapa piti tidak ada? Karena piti itu kan sifatnya gembira kan. Sementara wedananya di sini adalah PK, berarti tidak bisa, piti tidak bisa masuk di kesadaran yang 4 yang terakhir ini, itu ya. Bagus. Kemudian selanjutnya di 2 yang keempat, kecuali pengetahuan dan kegembiraan. Cukup, bentar. 2 yang keempat berarti ke 7 dan ke 8 kan? 38 dikurangi pengetahuan dan kegembiraan, berarti dikurangi panya dan piti, berarti ada 36. Berarti lihat itu di Mahakusala 38, 38, 37, 37 4 kali, kemudian 36. Paham ya? Oke. Kemudian dibaca berikutnya di kesadaran fungsional ya, bagus. Di kesadaran fungsional berarti yang tidak ada adalah apa? 3 wirati kan? Berarti 38 kurangi 3 wirati berapa anak-anak? Makanya Anda dapat angka tertingginya 35 itu di fungsional. Dapat ya? Oke. Kemudian paragraf terakhir yang kedua, demikian pula di resultan mereka dikombinasikan kecuali ketidakterbatasan dan berpantang. Cukup. Kecuali apak 2 apakmanya dan 3 wirati. Berarti dari 38 5 ini tidak muncul. Ya kan? Ketidakterbatasan kan ada 2 cetasika. Berpantang ada 3. Berarti dari 38 dikurangi 2 dikurangi 3 ada berapa? Nah, itu Anda dapat 33. Anda dapat dengan cara yang sama dengan yang tadi, berarti berpasang-pasang tadi. Ada 4 pasang kan? Pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, dan pasangan yang keempat. Mari kita lihat penjelasan dari kitab sub komentarnya. Karena ketidakterbatasan, yaitu karuna dan mudita, itu mempunyai objek berupa makhluk. Ini harus Anda ingat-ingat, objeknya itu makhluk, ya. Makhluk yang menderita atau makhluk yang sedang mengalami kebahagiaan atau keberhasilan. Dan berpantang 3 wirati itu mempunyai objek berupa sesuatu yang berpotensi untuk memunculkan pelanggaran sila maksudnya, ya. Mereka tidak lahir di kemunculan satu kesadaran. Itu artinya 5 cetasika tersebut tidak bisa muncul bersama-sama di satu cita. Bisa enggak? 5 tadi nggak bisa, hanya salah satu yang muncul. Kalau satu muncul, yang 4 nggak muncul. Itu maksudnya, ya. Karena inilah mengapa mereka termasuk di dalam 11 aniyata yogi, 11 cetasika yang asosiasinya tidak pasti. Ya, artinya tidak pasti itu tidak harus muncul. Ya. Paham ya? Bagus. Kemudian berpantang duniawi selalu berjenis baik. Nah, ini Anda harus catat. 3 wirati yang duniawi, artinya yang muncul di kesadaran duniawi, bukan yang di lokutera, ya. 3 wirati kalau dia muncul di kesadaran duniawi di Mahakusala itu dia selalu berjenis
baik itu artinya apa? Tiga wirati tidak bisa muncul di Mahawipaka dan Mahakiriya. Dia harus kusala. Nah, Anda bayangkan saja tiga wirati itu apa sih? Sama waca, ucapan benar kan? Anda mau mengatakan sesuatu kepada teman Anda, kemudian ingin mengatakan kebenaran ya pada saat itu, atau ingin mengatakan hal-hal yang baik gitu, tepat waktu dan lain sebagainya, maka itu adalah mahakusala. Ya, Mahawipaka tidak bisa berasosiasi dengan tiga wirati. Ya, Mahakiriya juga tidak bisa karena alasannya adalah apa tadi? Selalu berjenis kusala. Kalau yang di duniawi dia selalu berjenis kusala, jatinya itu selalu kusala, selalu baik. Paham ya? Diingat-ingat, tidak bisa muncul di Mahawipaka dan Mahakiriya. Maka kalimat berikutnya, mereka tidak lahir di yang tidak ditentukan. Nah, ini istilah teknis. Yang tidak ditentukan, bahasa palinya apa? Abhyakata. Masih ingat nggak? Abhyakata itu istilah teknis, Anda harus paham. Abhyakata, A, B, Y, A ada garisnya di atas, kemudian K, A, T, A, abhyakata. Artinya apa? Tidak bisa ditentukan apakah dia itu kesadaran baik atau kesadaran akusala. Berarti kesadaran abhyakata atau yang tidak ditentukan itu merujuk kepada kesadaran apa? Wipaka dan kiriya. Ya. Nah, ini bisa dicatat. Berarti abhyakata atau yang tidak bisa ditentukan itu sama dengan kesadaran wipaka plus atau dan kesadaran kiriya. Jadi tiga wirati tidak muncul di Mahawipaka dan Kiriya, itu maksudnya. Paham ya? Oke, bagus. Oh, ini saya ada di kitab Wibangga ini. Kitab kedua dari Abhidhamma Pitaka paragraf 715. Panca sikha pada kusala yewati. Jadi Pancak sika pada kusala yewati, dari Wibangga. Jadi pancak sika pada atau 5 latihan sila kita itu kusala yewa, hanya kusala. Ya. Itu referensinya. Jadi 5 sila itu munculnya di kusala. Kalau Anda melatih 5 sila, maka Anda sedang mengembangkan mahakusala, bukan mahawipaka atau mahakiriya, ya. Cukup paham ya? Baik. Tidak seperti cetasika yang lain, misalkan sadda, sati itu bisa muncul di mahawipaka dan mahakiriya ya, tapi 3 wirati tidak bisa. Baik, mari kita lihat lagi penjelasan. Akan tetapi akan tetapi pengecualiannya ini. Kalau tadi 3 wirati yang duniawi itu selalu kusala, ada pengecualiannya. Karena buah atau pala adalah cerminan ya, bayangan dari jalan atau maga, dan buah juga meredakan perilaku tidak baik serta penghidupan tidak benar, maka berpantang yang selalu berjenis baik tidak berlaku di sini. Artinya tidak diberikan untuk adi duniawi, maksudnya tidak berlaku di sini. Pala sak panak maga pati bimba butata ya. Dut carita dura jiwanang pati pasambanato canak lokutera wirati nang ekanta kusalata yutati. Ya, jadi kata-kata tadi dari kitab bahwa 3 wirati itu selalu berjenis kusala, itu hanya berlaku untuk kesadaran duniawi. Untuk kesadaran adi duniawi, 3 wirati bisa muncul di kesadaran wipaka, yaitu di kesadaran buah pala ya. Bagus. Kemudian kalimat yang miring itu dari yang italik itu dari Abhidhamma Sangga. Demikian pula di resultan mereka dikombinasikan kecuali ketidakterbatasan dan berpantang ya. Itu dari kitab Abhidhamma Sanggaha. Demikian pula di resultan
mereka dikombinasikan kecuali ketidakterbatasan dan berpantang, artinya dari 38 tadi di Mahakusala yang tertinggi dikurangi 5 menjadi 33. Maka kalau Anda lihat di chartnya Anda menemukan angka 33 itu di Mahavipaka. Mahavipaka. Betul tidak? 38 dikurangi 3 wirati dan 2 apamanya. Ya. Penjelasannya adalah kenapa ini, maksudnya Anda harus berpikir kenapa 3 wirati dan 2 apamanya tidak bisa muncul di Mahavipaka, kan begitu ya. Ini penjelasan dari kitab subkomentarnya, karena kesadaran Mahavipaka atau resultan lingkup indriawi itu selalu mempunyai objek kecil. Ini istilah teknis, nanti di bab keempat Anda belajar ini. Objek kecil itu parita aramana bahasa palinya, atau disambung 2 kata parita ya, P-A-R-I-T-T-A, kata kedua aramana, A-R-A-M-M-A-N-A, aramana ya, disambung jadi parita ramana ya, disambung. Nah, parita ramana ini istilah teknis di bab keempat, itu adalah objek dari objek dari kesadaran tertentu, dalam hal ini adalah Mahavipaka. Yang dimaksud dalam kelompok parita ramana itu adalah cita, cetasika, rupa, tapi citanya adalah 54 kama wacara cita. Ini adalah parita ramana atau objek kecil. Kemudian cetasika yang bisa berasosiasi dengan 54 kama wacara cita adalah berapa cetasika? Di total kalau Anda cari itu akan di sini akan ketemu semua 52 cetasika. Kemudian yang ketiga itu adalah rupa. Kita belum belajar tentang rupa, yaitu 28 rupa atau fenomena material. Jadi 54 kama wacara cita, 52 cetasika, dan 28 rupa itu disebut objek kecil. Ini adalah objek-objek yang ditangkap oleh Mahavipaka. Jadi Mahavipaka itu menangkap objek itu tadi 54, 52, 28. Ya, dengan demikian maka 2 apamanya dan 3 wirati tidak bisa muncul bersama di Mahavipaka. Kenapa? Objeknya berbeda kan? Beda enggak? Mahavipaka kan mengambil objeknya apa tadi? 54 cita, kama wacara cita, 52 cetasika, dan 28 rupa. Kalau 2 apamanya apa? Makhluk hidup kan? Konsep kan? Panyati, bukan paramata dhamma, bukan kebenaran hakiki. Objek dari karuna dan mudita itu adalah konsep panyati. Ya. Kemudian objek dari 3 wirati apa? Objek yang mempunyai potensi untuk memunculkan pelanggaran sila, ya, beda. Jadi, sementara ketidakterbatasan mempunyai makhluk sebagai objeknya dan juga berpantang itu tadi dijelaskan selalu berjenis kusala kan, ya. Jadi 2 pakmanya dan 3 wirati tidak muncul di Mahavipaka. 12 sintesis yang berpasangan itu dari Abhidhamma Sanggaha, penjelasan dari Wibawininya, dengan membagi kesadaran Mahakusala, Mahavipaka, dan kesadaran Mahakiriya menjadi 4 pasang, maka kita mendapatkan 12 pasang sintesis. Paham ya? Dari kesadaran ini 38, 38, 37, 37, 37, 36, 36, berarti 4 pasang. Ya, Mahavipaka juga 4 pasang, Mahakiriya juga 4 pasang, berarti kita mendapatkan 12 pasang sintesis. Bagus. Mari kita baca lagi yang kuning. Paham ya?
Anda bisa membuat rumus gitu ya. Di Mahakusala berarti 38 strip garis panjang double 37 strip atau garis panjang 36. Di Wipaka Anda bisa menulis 35 garis panjang. Oh 33, sorry. Ya 33, sorry. 33 strip double 32 strip 31. Mahakirya berarti 35 strip double 34 strip. Nah, Anda bisa tulis begitu untuk rumus ya, supaya makin hafal di ingatan Anda. Mari kita baca lagi yang kuning. Dalam hal ini stop. Berarti 3 wirati tidak ada di kesadaran fungsional atau mahakirya itu, dan di mahagata yaitu di berapa kesadaran yang lebih tinggi atau mahagata? 27 kan? 12 rupa wacara cita dan 15 ya. Tadi kan 3 wirati tidak muncul di kesadaran jana kan? Karena untuk bisa mencapai jana sila harus murni dulu, dan jana itu hanyalah absorpsi batin kita terserap ke dalam patighahanimita, objek dari jana. Ya, pada saat itu tidak ada aktivitas untuk menahan diri. Kenapa? Itu saudara itu. Jangan mau diajak kenalan kok nggak mau. Ya. Paham ya? Kemudian kalimat berikutnya silakan dibaca. Ketidakterbatasan di yang tidak tertandingi, demikian pula pasangan tersebut di resultan lingkup indrawi. Berarti 2 apakmanya tidak ada di lokutara cita, itu maksudnya tidak tertandingi, itu nama lain dari lokutara. Di sini memakai anutara ya, anutara. Demikian pula pasangan tersebut yaitu 2 ketidakterbatasan karuna dan mudita juga tidak ada di mahawipaka ya. Kemudian kalimat berikutnya, di yang tidak tertandingi adalah faktor jana, dan di tengah atau mahagata adalah ketidakterbatasan, dan di kecil atau kesadaran lingkup indrawi yang indah adalah berpantang, pengetahuan, dan kegembiraan yang menjadi faktor pembeda. Ini kita berbicara tentang faktor pembedanya. Jadi kita ulangi lagi, faktor pembeda yang ada di kesadaran mahakirya adalah 3 wirati. Sebenarnya mudah kok. Kalau Anda sudah hafal ini, mahakirya angka tertingginya berapa? 35 kan? Kemudian cetasika yang bisa berasosiasi dengan kesadaran indah total ada berapa? 38 kan? 38 ini ada 35, berarti 3 yang tidak ada yang mana? Mudah, wirati gitu ya. Kemudian yang mahawipaka angka tertingginya berapa? 33 kan? Padahal di kesadaran yang indah itu bisa berasosiasi dengan 38 cetasika. 38 dikurangi 33 berarti 5 ada yang tidak bisa muncul. Nah 5 Anda cari saja. Kalau komposisinya di kesadaran, di cetasika yang indah kan komposisinya ingat nggak? 19 plus 3 plus 2 plus 1. Sekarang Anda hanya mencari 5 nih. Kira-kira 5 itu bisa didapat dari 1 plus 2 enggak? 3 plus 1 bisa enggak? Berarti yang satu-satunya yang ada 3 plus, mudah kan? Itu namanya abhidhamma mit isi. Turun kelas sedikit. Begitu cara menghafalnya ya, paham ya? Ya. Jadi komposisi 19 plus 3 plus 2 plus 1 itu Anda ingat-ingat terus. Baik.
Mari kita lihat ya, ketidakterbatasan di yang tidak tertandingi. Ya, tadi juga sama. Di yang tidak tertandingi kan hanya ada 36 kan? Berarti dari 38 hilang 2. Yang 2 mana? Ya 2 apamanya. Ya mudah kan? Tidak perlu cari yang lain, angka 2 adanya di komposisinya ya 2 apamanya itu kan? Nah, bagus. Kemudian demikian pula pasangan tersebut di resultan lingkup indriawi. Jadi di Mahawipaka itu 2 apamanya juga tidak muncul, selain juga 3 wirati. Di yang tidak tertandingi, faktor pembedanya di kesadaran Lokutra, faktor pembedanya adalah faktor jana. Dan di kesadaran Mahagata, faktor pembedanya adalah apa? Ketidakterbatasan. Ya. Mahagata adalah ketidakterbatasan. 2. Oh, ya. Apa maksudnya? Anutare apa namanya? Kama pakai itu yang anutare jana dhamma apa namanya cak majime. Benar kok. Jadi apa namanya itu menjadi faktor pembeda di Mahagata, itu maksudnya adalah yang kesadaran jana keempat kesadaran jana yang kelima. Ya, kan langsung berubah menjadi 2 kan? Turun 2 kan? Ya. Kemudian di kesadaran yang indah Kamawacara Sobana, faktor pembedanya adalah 3 yang berpantang, pengetahuan dan kegembiraan, ya, yang menjadi faktor pembedanya. Nah, kalau Anda lihat chart ini akan lebih mudah. Karena angka-angkanya sudah pasti. Ya, Anda lihat ini saja untuk membantu Anda. Mari kita lihat penjelasannya. Di kesadaran adi duniawi dengan jana, ya, Lokutra jana, jumlah sintesis cetasika ditentukan oleh faktor jana, ya. Jadi kalau jana kedua witakanya tidak ada, jana ketiga ditambah witaka wicara dan seterusnya, ya. Kemudian di Mahagata Cita, kesadaran yang lebih tinggi atau kesadaran jana duniawi ada 27. Faktor pembedanya adalah ketidakterbatasan dan juga faktor jana itu sendiri. Nah, ini lihat. Ini penjelasan dari subkomentar, makanya penting untuk membuka kitab subkomentar, ya. Jadi pembedanya selain faktor jana masih juga ada ketidakterbatasan untuk jana yang ke-5. Bagus. Di kesadaran lingkup indriawi Kamawacara Sobana yang indah, faktor pembedanya adalah berpantang, ya. Di Mahawipaka dan Mahakiriya ada nggak berpantang? Tidak ada kan? Kemudian faktor pembeda yang lain pengetahuan, karena ada yang nyana wip payuta yang tidak berasosiasi dengan pengetahuan, ya. Kemudian kegembiraan tidak muncul di kesadaran yang berasosiasi dengan perasaan apa? UPK, tidak ada kegembiraan. Dan apakmanya itu tidak muncul di mana? Di UPK juga nanti. Sebentar. Apakmanya tidak muncul di Mahawipaka. Ya, bagus. Ya, di Mahawipaka dia tidak muncul karena 33 ini kan. Ada 5 yang harus dikurangi kan? 3 wirati dan 2 apakmanya. Berpantang adalah yang membedakan resultan dan fungsional dengan baik. 3 wirati itu yang membedakan Mahawipaka dan Mahakiriya, ya. Jelas kalau Anda melihat angka ini 33 dan 35, ya. Ketidakterbatasan adalah yang membedakan resultan dengan kusala dan juga fungsional, ya. Ketidakterbatasan adalah ada berapa? 2, itu yang membedakan kesadaran resultan, ya, dengan kesadaran kusala dan juga kesadaran fungsional. Sedangkan pengetahuan dan
kegembiraan membedakan pasangan kedua dengan pasangan pertama dan yang lainnya. Ini hanya penjelasan yang untuk menjelaskan chart ini. Maka lebih baik buat Anda untuk mempotret di dalam memori Anda chart dan angka-angka ini, sehingga akan sangat membantu Anda untuk memahami sintesis dari cetasika di cita-cita tertentu. Baik, jadi dengan demikian maka kita sudah membahas sampai di Kama Wacara Sobana Cita. Terima kasih.